Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Haji, pada pagi hari ini saya datang kembali ke sekolah ini karena ingin melakukan pendampingan itu. Ya. Apa kabar Pak Haji hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Putri, kabar enggak? Alhamdulillah baik juga Pak Haji. Ya, kita sama-sama Pak Haji ya mensukseskan program ini dan tidak terasa hari ini sudah pendampingan kelima. Bahkan minggu ke depan tanggal 27 kita melakukan pendampingan ke-6 lagi. Siap Ya. di bulan puasa tadi ya? Iya, bulan puasa. Semoga sehat ya Pak Haji ya. Sama-sama. Oke, jadi sebelum masuk ke fokus pendampingan kelima, saya ingin bertanya dulu, apa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini di sekolah Pak Haji? Ya, prosesnya sih seperti yang sudah disampaikan di dalam LMS ya. Bahwasanya saya mencari informasi terkait dengan bagaimana aset-aset yang ada di sekolah ya. Dari 7 aset tersebut, mana nih yang aset itu bisa kita manfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan murid. Kan Pak Haji sudah terlihat ya, proses yang sudah berjalan ini sudah terlihat ya, di sekolah Pak Haji. Nah, di refleksi modul 3 itu, hal apa sih yang dianggap sebagai capaian Pak Haji selama 5 bulan ini? Ya, kalau capaiannya sih selama ini ya pertama secara pribadi motivasi serta meningkatkan kompetensi personal ya, materi-materi yang sudah saya pelajari yang dipandu ya oleh Ibu sebagai pengajar praktek dan fasilitator Pak Ande, mulai dari modul-modul yang memang sedikit banyak berkaitan dengan kurikulum yang ada di kurikulum mereka gitu. Yang di sini kan intinya diberikan kesempatan kepada guru untuk bisa berkreasi, berinovasi dan tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan potensi yang ada pada peserta didik semua. Ya, baik Pak Haji, berarti kan semua program yang sudah Pak Haji pelajari di LMS atau di modul-modul yang kemarin sudah dijalankan tadi. Insya Allah dalam proses. Ya baik Pak Haji, kita masuk ke bagian inti Pak Haji ya. Di bagian fokus pendampingan kelima ini, penerapan aksi nyata modul 3.1 dan juga nanti kita ada refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Kemarin kan kita sudah belajar sumber daya yang ada di sekolah mulai dari manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, bagaimana sih proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah Bapak? Ya, pertama-tama tentunya saya akan atau saya sudah berkomunikasi ya dengan pimpinan ya, terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah SMP Negeri 2 khususnya. Aset-aset apa saja sih? Nah, aset-aset yang ada khususnya ya, yang pertama yang paling utama adalah aset fisik ya, bangunan. Tentunya ini bangunan yang alhamdulillah di SMP Negeri 2 ini sudah ada kurang lebih sekitar 32 ruang kelas rombel ya, 1 ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah, ruang laboratorium ya, laboratorium komputer ya, ada 2, kemudian ruang lab IPA dan 1 lagi lab bahasa. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada lab perpustakaan, dan kemudian ada ruang BK sering, ada ruang wakil kepala sekolah, ada ruang UKS ya. Kemudian kita juga ada 1 sarana lagi yaitu masjid. Itu kan kalau Pak Haji ngambil dari aset fisik bangunan ya. Sementara dengan sumber daya manusianya bagaimana? Alhamdulillah kita dari kurang lebih sekitar 46 guru ya, tenaga guru ya, itu alhamdulillah pendidikannya sudah sarjananya S1 karena memang diamanatkan sesuai undang-undang guru Indonesia itu pendidik ya di jenjang SMP itu minimal S1. Karena walaupun begitu di
kita juga ada yang sudah jenjang S2 ya. Kurang lebih sekitar ada 5 guru yang sudah jenjang S2. Dan tenaga pendidikan itu juga rata-rata S1 ya. Kita usaha itu juga sudah S1. Berarti semuanya sudah terlihat ya Pak Haji, mulai dari fisik dan apa itu namanya sumber daya manusianya ya. Nah sekarang apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Oke. Bagaimana? Ini satu lagi Pak Haji, bagaimana Bapak mengatasinya setelah mengetahui ini? Ya tantangannya sebenarnya sih lebih kepada keterbukaan informasi ya, karena kan tidak semua informasi yang kita peroleh itu dibuka secara ekspos ya. Misalkan contoh, mohon maaf ya, misalnya untuk dana Bosnas ya atau BOS ya, itu kan memang ada beberapa kaitan dengan mungkin sistemnya kali ya, aplikasinya, sehingga tidak semua bisa dipublish gitu ya. Hanya operator yang bisa mengetahui plus dengan pimpinan dan bendahara. Itu mungkin terkait dengan kendala yang saya hadapi, karena kan ada salah satu dari 7 aset yang dipelajari ya, itu adalah aset finansial. Nah, aset ini kan perlu juga kita maksimalkan penggunaannya untuk kebutuhan umum. Dan itu nggak semua orang harus tahu ya. Bukan nggak semua orang tahu sih, maksudnya gini, karena ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan ada yang boleh semua guru tahu, tapi ada juga yang tidak boleh diketahui, bukan tidak boleh diketahui, tapi memang hanya orang-orang tertentu. Iya, jadi sebenarnya sih kita diberikan keleluasaan sebenarnya gitu ya di RKS gitu ya, dana kerja ke sekolah, tapi kan tetap nanti endingnya adalah di aplikasi yang di Bosnas, karena RKS pun yang kita ajukan, atau saya sebagai wakil kepala sekolah Mas, kita mengajukan, kan nanti endingnya tetap di aplikasi yang ada di Bosnas tersebut. Dan itu cara mengatasinya tadi? Ya saya biasanya berkomunikasi ya, baik dengan sekolah, dengan operator BOS, gitu kan, supaya nanti program-program yang berhubungan dengan siswa ya, berhubungan dengan guru juga nanti bisa teraplikasikan ya. Seperti contoh misalkan untuk akses internet nih. Nah ini contoh yang sangat sederhana. Internet kita kan memang kemarin kita menggunakan Indigo. Nah itu aplikasi Jom itu ternyata banyak sekali kendala yang kami hadapi, karena pada saat kita menggunakan ANBK kemarin itu IP addressnya enggak IP addressnya untuk web anbk.kemdikbud.go.id itu keblok gitu loh, padahal kita sudah minta ke video itu dibuka aksesnya. Nah, untuk itulah kemarin akhirnya kita ajukan untuk dibuat provider baru dengan nanti menggunakan Skynet. Nah, Skynet ini sudah dipasang, cuma lagi proses aktivasi gitu. Tapi saya sih justru emang benar-benar sih luar biasa ya, kendalanya bisa terbuka, tapi cara mengatasinya juga bisa, ya kan? Ya, karena kan butuh ya, butuh. Karena nggak salah di sini, karena satu Bapak kan sebagai guru komputer ya, jadi kan ngerti ya ada kendala apa, cara mengatasinya juga Bapak paham. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang di sekolah? Ya, perasaan saya sih tentunya jadi semangat ya, jadi tahu, dan tentunya juga nanti kedepannya hal-hal yang terkait dengan itu bisa kita minimalisir, sehingga proses untuk sumber daya atau aset yang ada itu bisa kita maksimalkan. Tentunya kan untuk peserta didik ya, atau murid ya. Dan guru juga kan juga menggunakan kalau tadi yang akses internet, guru juga sangat butuh sekali, karena nanti sebagai pembelajaran sebagai informasi. Baik Haji, tadi banyak ya yang sudah Haji jelaskan ya. Saya sampai senang ya, karena Pak Haji bisa menggali semua aset-aset yang ada di sekolah ya, terutama aset sendiri dari gurunya ya, SDM-nya ya. SDM-nya bisa dibilang oke lah semua, sampai semuanya pendidikannya nggak ada yang SMA ya, semuanya S1, dan semua alhamdulillah juga sudah 5 orang yang S2, mungkin nanti bisa bertambah lagi Pak Haji ya.
Tadi kita ke pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Tentunya kan sumber daya atau aset-aset yang ada di sekolah itu ya kita mempertimbangkan dari aspek manfaatnya, karena tentunya aset yang ada itu kan semaksimal mungkin yang kita buat tentunya ya sesuai dengan apa yang ada adalah untuk pemenuhan kebutuhan murid ya dalam pembelajaran, sehingga nanti murid kita bisa lebih terberdayakan ya dengan aset yang ada. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan. Ya, tentunya aset-aset lain juga sangat saling mendukung ya, karena tentunya kan akan beririsan ya antara satu aset dengan aset yang lain. Ya, tadi sudah dijawab semua di refleksi awal pembuatan peta sumber daya. Sekarang kita masuk ke refleksi proses pengambilan keputusan tadi. Yes, ya. Nah, sebenarnya saya mau tanya Bu Haji, udah berapa lama ya ngajar di sekolah? Kalau di SMP Negeri 2 ini kurang lebih sekitar 2 tahun. Karena sebelumnya kan saya mengajar di SMP Negeri 12 Kota Penuharen. Kalau di Penuharen sih mulai dari saya jadi PNS ya 2007, TMT saya mulai bertugas 2008. Tapi kan pengalaman mengajarnya dari sana dibawa ke sini juga. Alhamdulillah, karena sebelum itu juga saya kan di swasta ya, Muhammad Jaya. Oh gitu. Iya, lumayan sih, hampir 10 tahun. Oke, Haji. Nih, saya sih kita tetap apa sih namanya? Patokannya ke pertanyaan dari RNS ya tadi ya. Yang ingin saya tanyakan lagi nih, menurut Bapak yang mendukung keberhasilan dalam mengambil keputusan itu apa ya? Kalau yang mendukung ya dalam mengambil keputusan itu tentunya dari yang pertama tentunya dari diri kita sendiri. Kita mau nggak sih? Kalau kita mau, insya Allah ya, kita akan berhasil. Dan tentunya kedua juga dari pimpinan ya, dan rekan sejawat. Nah, karena tentunya kan tidak bisa berdiri sendiri ya, harus kita bekerja sama, berkolaborasi ya, sehingga nanti endingnya pun tidak hanya dirasakan oleh saya secara pribadi, tapi juga dirasakan oleh rekan sejawat, oleh siswa, murid. Ya Pak ya. Pengalaman nih dari belajar, berarti tadi banyak juga ya dalam pengambilan keputusan itu tidak sendiri, artinya setiap keputusan yang mau diambil pagi selalu berkomunikasi dengan pimpinan, dengan teman sejawat. Tapi yang lebih utama lagi dalam mengambil keputusan itu kita harus melibatkan orang tua murid, yang mana pengambilan keputusan itu harus tetap untuk kepentingan siswa. Ya. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan di rumah gerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan kerja? Oke, sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya mohon maaf nih kalau sedikit terungkap ya, karena ini sebenarnya saya tidak mau ungkapkan gitu ya. Tapi akhirnya karena di sini ada pertanyaannya ya, jadi kan, bercerita boleh nggak ya? Jadi ini sebenarnya sih kisah saya di sekolah yang lama, sehingga pada saat terjadinya hal tersebut memang otomatis berdampak kepada saya secara pribadi, karena waktu saya mengajar di sekolah yang lama itu saya sempat menyampaikan ke pimpinan terkait dengan yang bukan keuangan sih, karena waktu itu kan saya sampaikan gini, hal-hal yang sudah baik gitu kan nggak usah diputuskan gitu atau dihilangkan gitu, diputuskan saja gitu. Nah, kalau hal-hal yang tidak baik itu karena ini kan terkait dengan hajat hidup orang banyak, karena ini sehingga saya juga mengakomodir teman-teman guru yang lain yang kan itu ada terkait dengan wali kelas, piket dan sebagainya gitu. Makanya tapi kan pengalaman itu kan
jadi pelajaran kan berarti. Jadi pelajaran artinya kan sebenarnya tujuan Pak Haji baik ya. Ya. Ketika mau mengambil apa sih kemarin ya, sampai ada cerita apa sih, sampai meminta supaya dipindahkan sesuatu gimana maksudnya? Ya, Pak jadi Haji pindah mau sendiri ya? ini kalau di upload ya, ya jadi gini. Sebenarnya mah ceritanya memang ada hal-hal yang sebenarnya sih ya karena itu kan terkait dengan di rumah etika gitu. Nah, sehingga pada saat saya menyampaikan informasi tersebut pun, atau saya berdiskusi atau saya menyampaikan itu pun terkait juga dengan ya itu tadi ada hidup teman-teman yang lain ya. Karena waktu itu kan ada maaf ya, ada uang wali kelas yang akan dihapus, sehingga kan kesian gitu kan. Walaupun saya bukan menjadi wali kelas, tapi kan ini jadi sesuatu yang teman-teman yang lain kan diharapkan. Kalau hilang kan kesian gitu ya. Kalau saya jadi seperti itu. Kedua terkait dengan pendataan pada waktu itu. Jadi waktu itu saya hanya meminta waktu supaya pada saat pengerjaan di rapor itu mohon database yang ada di rapor itu dirapikan dulu. Setelah itu baru ini rapornya akan saya setel untuk bisa dijalankan. Itu dulu proses berikutnya. Kenapa? Karena pertama saya memang waktu itu terkait dengan pengelolaan di data pendidik yang pendidik dan raport ya, raport sampai kon. Itu kan Pak Haji kemarin sudah itu pengalaman Pak Haji pokoknya ya, apa sih mengambil keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan langkah yang kemarin sudah belajar dari SMS. Nah sekarang menurut Pak Haji, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari dalam modul 3.1 itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin? Kalau yang walaupun sebelumnya saya belum pernah pelajari, tapi kan saya mengambil ini sesuai dengan norma-norma yang ada ya. Artinya tidak sembarangan juga ya. Artinya kan saya memberikan informasi itu kan secara benar ya, sesuai dengan fakta yang ada. Kenapa? Karena pada saat pembagian rapor sebelumnya itu banyak orang tua murid yang protes gitu loh. Kenapa data? Karena kan data di rapor pada saat dibagikan itu banyak yang pada salah Bu. Nah salahnya di mana? Salahnya adalah di dapodiknya gitu. Makanya kemarin saya minta dapodik itu dirapikan berarti rapornya gitu loh. Nah ini ternyata memang pimpinan saya yang baru kemarin itu dengan para wakilnya juga yang para baru, karena malam-malam itu berbarengan dulu. Saya mengundurkan diri untuk mempalai dapodik dan rapor. 3 wakil pasul juga mengundurkan satu-satu. Tuh, pasul yang baru inilah yang kayaknya mungkin kaget atau apa, sehingga kok raportnya belum bisa gitu. Sebenarnya bukan belum bisa, kan saya hanya menyampaikan ini loh, daripada nanti dikomplain lagi pada saat rapor ternyata nggak diterima sehingga akhirnya saya di sabar mudah-mudahan di sini lebih baik lagi. Amin. Ya, kita semua sudah dilaksanakan ya pada saat proses pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari sama Pak Haji di modul 3.1. Nah, apa hal yang menurut Pak Haji nih masih perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi dalam mengambil keputusan tersebut? Ya sebenarnya kan waktu awal-awal itu kan karena COVID ya. Jadi kejadian itu kan sebenarnya di awal COVID itu, awal COVID. Karena kan saya pindah ke sini itu berarti 2020 Maret akhir, 1 April 2020. Kan awal COVID 2020. Dari situ ya itu tadi mungkin karena sebenarnya komunikasi saya udah lancar Bu, gitu kan. Pimpinan, yang wakil yang lain, yang baru ya. Kemudian juga saya sudah sampaikan ke kepala bidang, ya kabit BTK-nya. Saya 2 kali dipanggil ke BTK terkait dengan hal tersebut. Sudah saya diskusikan, sudah disampaikan apa adanya. Tapi memang ya mungkin ada hal lain ya dalam politik sehingga akhirnya saya dipindahkan. Pindah bukan berarti jelek, pindah kan ya, pindahnya sebenarnya awalnya bukan di sini Bu. Saya sudah mau ditempatkan di sekolah yang lain. Tapi waktu itu saya sudah sampaikan ke Pak Kasihnya, waktu itu masih Pak Kasihnya. Tapi Pak, saya ingat pesanan Pak Kasih.
Pak Kasih tahu saya gitu. Ada apa Kang? Saya bilang saya juga nggak tahu lah, saya dipanggil ke sini sama Kabit. Terus kata Pak Hasim, mau tahu nggak nih 10 petisi guru-guru yang nanti saya sebut hari saya nggak mau tahu nama-nama guru, sehingga nanti kesan saya selama ini kan saya mau berusaha baik aja ke teman yang lain. Pokoknya kita mau berusaha semaksimal mungkin baik, kalau mau apa juga ya. Pesannya Pak Kasih itu, Pak Hasim itu saya ingin yang namanya mutiara, itu pun ditempatkan itu ya, kan itu namanya. Itu yang sampai sekarang juga saya pegang Pak. Saya selalu ingat juga pesan dia. Berlian kalau ditaruh di lumpur pun akan terlihat, ya kan? Jadi Bapak jangan takut. Jadi Bapak Ibu jangan takut ketika kita dikecilkan sama siapapun. Tunjukkan saja bahwa berlian masa akan tetap bersinar. Ya. Dan itu sudah terbukti. Sekarang itu banyak ya Pak ya, bukan cuma Bapak juga. Tapi kembali lagi kita nggak usah kesana deh. Yang penting kita sekarang membuktikan bahwa saya itu lebih, bukan kita sombong ya, bukan kita ria ya, tapi kita ini loh saya gitu kan. Jadi kan semua melihat bukan karena dari ucapan orang, tapi dengan hasil karya kita. Dan itu sudah dibuktikan sama Pak Agus ya. Iya, cuma satu aja Bu. Pokoknya sekarang mah saya satu aja sih sebenarnya waktu itu ya. Sebegitu teganya ya teman-teman saya itu yang sebut kepada selama ini kan saya bantu dalam proses pencairan sertifikasi, ya kan, pengajuan NPTK itu sebenarnya secara langsung kan sudah saya bantu, tapi itulah keadaan itu ya. Apa sih nggak usah dipikirkan. Enggak, kalau itu mah sekarang Pak Agus jaga komunikasi dan kolaborasi yang baik di sekolah ini ya, biar bisa kalau apa tuh kita tuh sudah ini loh saya, ya kan. Insya Allah semua yang itu dibalas sama Allah dengan kebaikan. Oke, berarti saya sekarang masuk ke B, rancangan program yang berdampak pada murid. Siap. Apakah Bapak Haji sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Alhamdulillah sudah Bu. Ya. Apa bentuk program yang sudah Bapak rancang? Oke, karena kebetulan kan sekolah kami ini mendaftarkan untuk program Adiwiyata. Nah, salah satu poinnya adalah bagian terkecil yang kami ambil adalah program awalnya sebenarnya kader waktu itu awalnya, cuma akhirnya kita sepakati namanya Laskar Lingkungan Hidup. Oke, dukungan apa saja nih yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Ya sebenarnya sih dukungan oleh semua komponen yang ada ya, kita butuh kolaborasi sehingga nanti ini berjalan secara beriringan bersama-sama, sehingga nanti apa goal yang ingin tercapai itu akan bisa terlaksana akan terjadi dengan baik. Apa sih yang menjadi tantangan Bapak dalam melaksanakan program yang sudah dibuat? Sebenarnya sih kalau tantangan itu ada saja Bu. Pertama karena memang ini kan programnya sebenarnya kan program bukannya programnya kepala sekolah atau program wakil, sebenarnya kan program bersama harusnya gitu ya. Sehingga harus semua masyarakat yang ada di sini memiliki. Nah, sehingga program seperti tadi yang saya sampaikan Adiwiyata, kemudian sekolah berhati, ya itu kan menjadi program yang sama-sama baik siswa, guru ya atau komponen yang lainnya ya, itu sama-sama saling dukung, support seperti itu, sehingga inilah yang menjadi tantangannya, yaitu kesadaran dari semua warga sekolah ya. Iya. Jadi kan kalau tadi apapun tantangannya kalau dilaksanakan dengan bersama-sama insya Allah bisa lebih. Iya. Apa sih yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Itu tadi ya, pertama kan kita kan berdiskusi ya. Karena di awal memang kita sampaikan ini bukan programnya sekolah, tapi ini program kita bersama gitu kan. Bagaimana kita bisa membuat lingkungan sekolah itu menjadi nyaman, aman ya, sehingga siswa kita belajar itu ya belajar yang menyenangkan. Kenapa? Karena lingkungannya menjadi bersih, sehat seperti itu. Kan bisa terlihat ya Pak ya? Ya, karena tentu saja kan memang dukungan dari semua pihak itu banyak sekali ya. Makanya pada saat itulah kita melakukan proses penetrasi ke teman-teman guru, teman sejawat maupun ke siswa. Oke, berarti pokoknya semua sudah dicari penyebabnya apapun yang terjadi. Kalau kita bisa berkolaborasi, bisa komunikasi dengan baik, insya Allah program yang akan dijalankan di sekolah
bisa berjalan ya Pak ya? Ya, insya Allah. Oke, baik Pak Agus, kita ke bagian C, perkembangan komunitas praktisi. Bapak ini sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Jika ada, bagaimana peran Bapak di komunitas praktisi? Ya, di beberapa waktu yang lalu kita sudah membentuk MGMP mata pelajaran ya, khususnya untuk pendidikan. Kebetulan percaya untuk bendahara ada Bu SK-nya, kita baru dapat kemarin SK-nya. Itu untuk guru komputer ya? Semua mapel. Oh, 10 mapel plus BK, jadi ada 11. Kita ada nih, saya sudah siapkan soalnya. Saya sudah 10 mapel, 10 mapel dan 11 apa? Satu lagi BK. Oh, BK. Dari konselingnya. Iya, dari konseling. Jadi kan ada 11 jadinya. Oke. Nih, Berarti Bapak sudah SK-nya. sudah merintis ya di dalam sekolah ini apa di luar? Di lingkungan di Gugus 3. Oh gitu. Gugus 3. Kalau di lingkungan sekolah, ya kebetulan karena di sini hanya ada 2 guru informatika ya, kita diskusinya cukup bebas saja. Tapi kan dengan komunitas yang lain yang di tingkat Tangsel ya, kita biasa kita ada grupnya sendiri ya. Keren ya. Ada. Dan bagus, lanjut nih. Kalau Bapak sudah merintis kan berarti ada perubahan nggak yang menyenangkan atau gimana? Ya perubahannya tentu ada. Dialami dari Bapak di komunitas itu sendiri. Kalau perubahannya tentu saja kalau sendiri kan berat ya, tapi kalau dengan bersama-sama jadi lebih ringan. Pertama, yang kedua jadi semangat ya, karena ada teman yang mensupport gitu kan. Ketiga ya, kalau sering berkumpul, nah tentunya kita akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru terkait dengan baik entah itu model pembelajaran, materi maupun hal lain yang terkait dengan komunitas tersebut. Siap. Apa rencana yang dilakukan komunitas praktisi yang Bapak jalankan nih setelah program ini selesai? Oke, kalau di jenjang yang terendah atau di tingkat sekolah ya tentunya saya berkomunikasi dengan teman sejawat saya yang guru informatika. Kalau di tingkat gugus tentunya kita sedang membuat program selama 1 tahun atau 2 semester terkait dengan program sebenarnya ini program nanti gabungan Bu. Jadi ada 10 plus 1 BK untuk program bersama-sama nanti kita mau launching. Itu rencananya kapan Pak? Ini kita lagi menunggu teman-teman yang lain untuk programnya sehingga nanti programnya bisa sama-sama biar apa namanya satu gugus ya, kita kan gugus 3. Kemudian di tingkat Tangsel kita juga sedang menyusun. Sebenarnya sih saya hanya menyampaikan ini aja sih masukan-masukan karena kan memang di terakhir itu saya sudah serahkan ya ke pengurusan baru. Saya sudah selesai tugasnya karena kan harus apa namanya, harus kaderisasi ya, jenjang lah. Enggak mungkin selamanya saya jadi ketua. Harus ada regenerasi. Ya, harus jadi ketua MGP kan nggak selama seperti itu. Sehingga ketua MGP-nya saya sudah serahkan ke. Ada ya? Sudah. Dan saya sudah serahkan ke dinas untuk ditandatangani kepala dinas yang baru. Berarti kan kemarin kegiatan Pak Agus di komunitas itu ada kegiatan seminar atau workshop dengan mengundang teman-teman sendiri ya? Ya, karena selama kemarin COVID itu kita memang diundang kurang lebih ada sekitar 4 sekolah di yang Tangsel ya, 4 sekolah terkait dengan pembelajaran online Bu. Karena kan kemarin kan setelah COVID akhirnya kan kita semua pembelajaran online. Nah, kita keliling Bu, pertama kita ke SMP 12 tempat saya sendiri, kemudian ke SMP 9, kemudian ke SMP Yakia, kemudian ke SMP 6. Kita roadshow buat itu Bu. Jalan-jalan ya? Iya, kita memberikan materi kita dengan tim grup MGP di grup MGP Informatika. Kita menyampaikan atau memberikan perubahan bagaimana cara penggunaan di aplikasi di Google ya, entah itu Google Form, bikin soal, Google Classroom, bikin kelas, kemudian Google Gmeet, berkomunikasi secara virtual, jadi aplikasi yang ada di Google itu kita sampaikan kemarin di
Jadi Paspor. sukses juga kan pada saat Iya, jadi kegiatan teman-teman daring ya. belajarnya apa online, kita keliling Bu, Kita keliling. kasih tahu ke teman-teman. Bapak ajarkan dalam pala itu. Iya. Dukungan dari Bapak nih yang diberikan untuk komunitas itu sendiri bagaimana? Ya tentunya kan dukungan ini perlu ada dukungannya tentunya dari pimpinan, Ya. karena kan tentu pimpinan harus memberikan apa namanya support berupa izin ya. Karena kan kalau nggak izin ini susah juga kita keluar rumah. Kalau pas pertemuan itu di Iya, jam-jam di jam-jam yang selesai. belajar ya. Walaupun sebenarnya kita sudah dibuatkan satu hari itu untuk kita tidak jam mengajar, itu dipakai untuk kegiatan GMP. Kemarin Bapak nih di bagian D, di dialog pasca observasi pembelajaran, Bapak sudah menyampaikan tujuan tetapkan dari hasil analisis data observasi pembelajaran kehidupan sejawat sudah. Saya sudah Nanti tuliskan. itu nanti hasilnya kasih ke saya. Sudah ada. Ya itu semua berarti Bapak sudah melaksanakan semua ya. Alhamdulillah sudah, saya sudah buatkan dan saya sudah tuliskan juga. Ada beberapa yang dalam bentuk digital, hasilnya diketik. Ada juga yang akhirnya saya tambahin dalam bentuk tulisan. Sudah. Nanti ini akan saya jadikan sebagai hasil pendampingan saya pada hari ini Pak Agus. Siap. Namun sebelum kita tutup ini di bagian akhir Pak, Bapak sudah menjalankan ya program pendidikan guru penggerak ini. Apa sih yang menurut Bapak paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Kalau materi sebenarnya kan hampir semua ada di LMS itu yang kita pelajari. Cuma memang akhirnya sih saya belajar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana kita berkolaborasi, mengambil keputusan yang berpihak kepada publik. Dan ya sedikit juga, sedikit banyak kita belajar nih bagaimana sih coaching gitu kan, gitu kan. Karena kan selama ini kan yang melakukan adalah selama ini kan yang melakukan coaching sekolah ini adalah pimpinan ya sekolah. Sejak ada belajar ini akhirnya kita tahu nih dan paham, oh begini tuh caranya untuk kita menjawabkan coaching seperti saat ini gitu. Baik, bagus. Di akhir Pak Agus, ada nggak materi yang masih membingungkan ketika Bapak belajar di Iya. guru penggerak? Oke, sebenarnya sih ada beberapa, cuman yang saya highlight itu adalah bagaimana saya bisa memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara, karena kan nggak bisa sebentar, itu prosesnya panjang. Nah, ini yang apa namanya filosofi ini yang apa ya perlulah terus di apa namanya dipahami ya, dipelajari lah, diulang-ulang terus sehingga nanti pemahamannya kita bisa lebih maksimal. Oke, bagus ya. Sangat baik ini, sangat luar biasa pertemuan saya dengan Pak Agus. Diskusi pada pendampingan kelima ini sangat menarik, bagus sih. Dan alhamdulillah proses pendampingan yang saya lakukan pada hari ini untuk diskusi saya cukupkan sekian. Semoga apa yang Pak Agus dapat ini, ilmu dari kegiatan guru penggerak ini bisa ditularkan tidak hanya untuk teman sejawat, tapi mungkin di luar teman sejawat barangkali ada yang nanti ingin bertanya atau berkomunikasi atau mencari informasi, silakan Pak Agus memberikan informasi yang sebaik-baiknya agar bisa menarik teman-teman yang belum itu bisa ikut menjadi guru penggerak, menjadi calon guru penggerak. Baik Pak Agus, alhamdulillah pendampingan hari ini telah selesai. Saya mohon dimintakan maaf ya apabila dalam pendampingan kelima ini banyak tingkah laku atau kata-kata kalimat saya yang kurang berkenan di hati Pak Haji. Saya mohon dimintakan maaf dan saya akhiri untuk diskusi pada siang hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kalau kita